Sahabat-sahabatku, ayo kita bahas tentang hati dan pikiran kita di tempat kerja. Kalau rumah berantakan, kita jadi lelah. Sama seperti itu, kalau emosi kita di kantor berantakan, kita juga jadi lelah. Bayangkan, kalau emosi kita tenang dan tempat kerja terasa nyaman, pasti kita lebih bahagia saat bekerja. Di video ini kita akan belajar cara menguasai diri di tempat kerja. Ada 9 cara seperti mengatur emosi, menenangkan pikiran, dan fokus supaya lebih produktif. Ayo, this is the first thing belages. Degluarkan batan stepik tchini de kermari. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa yang bikin kita emosi negatif di tempat kerja. Seperti kita merapikan rumah dan menyingkirkan barang yang tidak berguna, kita juga perlu mengenali situasi, pekerjaan, atau orang yang membuat kita stres, frustrasi, atau tidak nyaman. Setelah tahu penyebabnya, kita bisa lebih mudah mengatasinya. Mungkin kita perlu bicara lebih jelas, membuat batasan, atau mencari solusi yang lebih baik. Ingat, dengan menyadari penyebabnya, this creates bedwisar kaidan emosi. Seperti kita merawat tanaman dengan memberinya air dan sinar matahari, kita juga perlu merawat pikiran kita dengan mindfulness. Setiap hari, luangkan waktu sebentar untuk meditasi, bernapas dengan tenang, atau hanya sekadar merasakan pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Mindfulness yang rutin akan membantu kita lebih fokus, mengurangi stres, dan menghadapi masalah dengan lebih tenang dan bijaksana. Ingat, pikiran kita kunci untuk pikiran element. Seperti kita memilih baju yang kita sukai, mari kita dahulukan pekerjaan yang benar-benar penting dan bermanfaat. Jangan mengerjakan banyak hal sekaligus karena bisa membuat kita lelah dan tidak fokus. Buatlah daftar tugas dan fokus selesaikan satu persatu. Dengan mendahulukan tugas yang penting, kita bisa bekerja lebih efisien dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sama seperti handphone yang perlu diisi ulang baterainya, kita juga perlu istirahat yang cukup agar energi kita terisi kembali. Jangan remehkan manfaat istirahat sejenak saat bekerja. Berjalan-jalan sebentar, regangkan badan, atau nikmati teh herbal. Istirahat yang cukup akan kita segar, fokus, dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Sahabat-sahabatku, waktu sangat berharga dan harus kita gunakan dengan bijak. Teknik seperti Pomodoro, yaitu fokus bekerja selama 25 menit lalu istirahat selama 5 menit, bisa sangat efektif. Temukan cara mengatur waktu yang sesuai dengan ritme kerja Anda dan membantu memaksimalkan produktivitas tanpa merasa kewalahan. Ingat, mengatur waktu dengan baik adalah bentuk menghargai diri sendiri dan pekerjaan kita. Komunikasi yang jelas dan tegas sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis di tempat kerja. Sampaikan kebutuhan Anda dengan jujur, dengarkan dengan saksama, dan selesaikan konflik dengan kepala dingin. Ingat, komunikasi yang efektif adalah jalan dua arah. Dengan berlatih komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan saling mendukung. Seperti halnya kita merasa senang dikelilingi orang-orang terkasih, dukungan sosial di tempat kerja juga sangat penting. Jangan ragu untuk berbagi tantangan dan kesuksesan Anda dengan rekan kerja yang terpercaya. Membangun hubungan positif dengan rekan kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bahagia dan saling mendukung. Ingat, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sahabat-sahabatku, seperti halnya kita memiliki ruang khusus untuk bersantai di rumah, penting untuk menetapkan batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Setelah selesai bekerja, lepaskan diri sepenuhnya dari pekerjaan dan fokuslah untuk memulihkan energi. Batasan yang sehat akan membantu Anda menjaga keseimbangan hidup, mengurangi stres, dan menikmati waktu luang dengan lebih maksimal. Langkah terakhir dalam perjalanan kita adalah meluangkan waktu untuk refleksi diri secara teratur. Tinjau kembali pencapaian Anda, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan rayakan setiap langkah kecil yang Anda buat. Refleksi diri membantu kita untuk tumbuh, belajar dari pengalaman, dan terus berkembang menjadi individu yang lebih baik, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan secara keseluruhan.
Sahabat-sahabatku, dengan mengikuti 9 strategi ini, Anda akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih tenang, fokus, dan produktif. Ingatlah bahwa menguasai diri adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Teruslah berlatih, bersabarlah dengan diri sendiri, dan rayakan setiap kemajuan yang Anda buat. Seperti halnya kita menyingkirkan barang-barang yang tidak memicu kegembiraan untuk menciptakan rumah yang rapi dan nyaman, mari kita singkirkan beban emosi untuk menciptakan ruang kerja yang damai dan menginspirasi. Yakinlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menguasai diri dan mencapai potensi penuh Anda di tempat kerja. Semoga perjalanan ini membawa Anda pada kehidupan kerja yang lebih bahagia dan memuaskan.